Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan tes formatif untuk topik urutan operasi hitung pada bilangan bulat ya. Jadi topik ini disajikan untuk membersamai kalian dalam proses belajar bilangan bulat khususnya pada urutan operasi hitung ya. Jadi tes formatif ini adalah salah satu bagian asesmen di kurikulum Merdeka yang tentunya ini bisa membantu mendampingi kalian mudah dalam belajar ya. Oke, silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Ya, sebelum kita ke tes formatif, sedikit kita akan review berkenaan dengan urutan operasi pada bilangan bulat ya. Yang pertama, dalam operasi hitung di bilangan bulat, hitunglah terlebih dahulu bentuk yang di dalamnya ada kurung ya. Misalkan dalam kurung 6 ditambah 2 dikali 4 ya. Nah, berarti nanti dalam kurung ini 6 ditambah 2 ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, berarti ini berapa? 8 ya. 8 kali 4 32 ya. Oke, very easy ya. Berikutnya, hitung terlebih dahulu bentuk eksponen atau pangkat ya. Nah, sebagai contoh misalkan negatif 4 ditambah 3 kuadrat. Maka 3 kuadrat ini kita selesaikan terlebih dahulu ya. 3 kuadrat 9 ya. Negatif 4 tambah 9 sama dengan 5. Berikutnya, perkalian dan pembagian. Itu kalau dalam satu operasi maka nanti dikerjakan dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Sementara kalau perkalian dan pembagian itu nanti bersamaan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan maka didahulukan ya. Contohnya 2 ditambah 3 kali 4. Di sini ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Maka operasi perkalian ini didahulukan. Tentu 3 kali 4 12 ya. 2 ditambah 12. 2 tambah 12 14 ya. Jadi perkalian didahulukan, setelah itu baru dijumlahkan. Contoh yang kedua, di sini ada operasi pembagian dan operasi perkalian ya dalam satu operasi atau urutan operasi ya. Tentu nanti pengerjaannya dari sebelah kiri terlebih dahulu. 48 dibagi 2 terlebih dahulu. 48 dibagi 2 24 ya. Berarti 24 dikali 3 sama dengan 72. Jadi pembagian dulu diselesaikan karena berada di sebelah kiri dari perkalian. Nah, begitu juga kalau dibalik. Nah, berikutnya perkalian pembagian. Berarti perkalian ini dikerjakan terlebih dahulu baru dibagi 8 ya. 24 dikali 2 tentunya 48 ya. 48 dibagi 8 sama dengan 6 ya. Berikutnya, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan itu juga dikerjakan dari kiri ke kanan terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan pada satu urutan operasi, maka nanti yang didulukan dari kiri ke kanan. Contoh misalkan di sini ada 3 dikurangi 2 ditambah 5 kali 4 ya. Pertama urutan perkaliannya jelas didulukan ya. 5 kali 4 ini didahulukan. Berarti nanti 3 dikurangi 2 ditambah 5 kali 4. 5 kali 4-nya didahulukan. 5 kali 4 20. Baru berikutnya ada operasi pengurangan penjumlahan. Berarti diurutkan dari sebelah kiri. Nah, berarti 3 dikurangi 2 didahulukan. 3 dikurangi 2 1. 1 plus 20 21 ya. Contoh misalkan 3 tambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 kali 4. Nah, berarti ini ada operasi penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian. Berarti pembagian ini didahulukan, perkalian ini juga didahulukan ya. 4 dibagi 2 tentunya dapat 2. 5 dikali 4 tentunya 20 ya. 3 ditambah 2 dikurangi 20. Selanjutnya tinggal operasi penjumlahan dan pengurangan. Berarti diurutkan dari kiri. Ketemu penjumlahan terlebih dahulu. Berarti nanti 3 ditambah 2 terlebih dahulu. Berarti 5 dikurangi 20 ya. Sama dengan negatif 15. Oke. Sekarang kita coba menyelesaikan beberapa operasi di sini. Yang pertama 5 dikali dalam kurung 15 dikurangi 6. Maka di dalam kurung ini didahulukan ya. 15 dikurangi 6
9 ya. 5 kali 9 sama dengan 45. Yang B, di sini ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Nah, perkalian ini didahulukan, pembagian ini juga didahulukan ya. 12 dikali negatif 7, nah, tentu negatif 84, negatif 16 dibagi negatif 2, 8 ya. Negatif 84 ditambah 8, negatif 76. Berikutnya kalau kita amati ini ada pembagian dikurangi ada perkalian ya. Jadi pembagian dikerjakan dulu, negatif 15 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif positif, 15 bagi 3 sama dengan 5. 7 dikali negatif 4, negatif 28 ya. Berarti 5 dikurangi negatif 28 atau 5 ditambah 28 sama dengan 33. Sekarang kita coba terapkan di beberapa permasalahan ya. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar sehingga penuh. Sebanyak 45 liter mobil tersebut menghasilkan, saya ulangi, suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh ya. Banyak bahan bakar yang tersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah berapa ya. Jadi ingat di sini bahan bakarnya penuh berarti ada 45 liter, nanti akan berkurang setiap 100 km berkurang 8,5 liter. Nah, padahal jarak tempuhnya 350 ya. Berarti pengurangannya nanti 350 dibagi 100 dikalikan 8,5 kurangkan ke 45 ya. Jadi sisa bahan bakarnya 45 dikurangi 350 dibagi 100 dikali 8,5. Jadi setiap 100 km habis 8,5 liter. Berarti karena perjalanannya 350 km, 350 dibagi 100 dikali 8,5 dikurangkan ke 45. Hingga nanti 45 dikurangi yang dikurung dikerjakan terlebih dahulu, 3,5 kali 8,5. Silahkan dihitung, 3,5 kali 8,5. Kalau hitungan kalian tepat, maka nanti hasilnya 29,75. Sehingga kalau dikurangkan, sisa bahan bakarnya adalah 15,25 liter ya. Oke, jawabannya yang A. Berikutnya, seekor katak mula-mula di titik 0 ya. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. Nah, di sini diberi aturan bahwa katak melompat ke kiri atau ke kanan setiap lompatan 4 satuan. Nah, dari kondisi awal kataknya 2 kali melompat ke kanan. Nah, anggap aja nanti ke kanan positif, kemudian ke kirinya negatif ya. Maka kalau kita buatkan model matematikanya, berarti posisi katak terakhir diawali dari titik 0, berarti 0 ditambah 2 kali ke kanan, berarti 2 kali 4 ditambah 3 kali ke kiri, 3 kali negatif 4 ya. 2 kali 4 8, 3 kali negatif 4, negatif 12 ya. Berarti 8 dikurangi 12, negatif 4. Ini artinya bahwa katak berada pada 4 satuan di sebelah kiri titik 0 ya. Nah, berarti negatif menandakan bahwa dia posisinya di sebelah kiri dari titik 0. Oke, mudah-mudahan di tes formatif kaitan dengan urutan operasi hitung ini bisa dipahami dengan baik dan sehingga kalian bisa belajar dengan baik berkenaan dengan urutan operasi pada bilangan bulat. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.